Pemimpin yang katalis itu kehausannya tinggi untuk belajar dari pemimpin-pemimpin yang lebih di depan dia. Ya. Bukan asal lewat, tapi sungguh-sungguh cari pemimpin yang sudah lebih di depan dia dan betul-betul menyerap dari pemimpin-pemimpin ini. Identitas seorang pemimpin itu pengaruhnya besar terhadap dampak dan keberhasilan pemimpin tersebut. Kalau identitasnya sehat, maka dampaknya akan luas dan sustain. Kalau saudara ingin bertumbuh, yang paling penting bertumbuh dalam karakter. Kalau saudara mau cari pemimpin, yang dilihat pertama kali karakternya. Saudara mau ikut orang, lihat karakternya. Saya beri judul pasar pertama ini mencari pemimpin-pemimpin katalis. Nah, biasanya pemimpin ingin, karena dia sayang kepada Tuhan, atau pemimpin dunia sekalipun, ingin dampaknya itu menjadi lebih besar, pengaruhnya jadi lebih besar. Ya, pemimpin-pemimpin yang tahu panggilan Tuhan juga sama, ingin supaya dampaknya lebih luas lagi, banyak orang lain yang bisa diberkati. Lah, ada 5 cara, 5 strategi biasanya ya untuk para pemimpin memperluas dampaknya. Ini pemimpin yang baik semua, saya tidak singgung pemimpin yang selfish, yang egois, tidak saya singgung. Tapi pemimpin yang baik ada 5 cara biasanya untuk memperluas dampaknya. Yang pertama itu pemimpin leader as learner. Dia ingin meluaskan dampaknya dengan cara apa? Dia belajar meningkatkan kapasitasnya. Ikut conference, ikut seminar, ikut sekolah, baca buku, dan segala macam. Supaya kapasitas leadership-nya meningkat, harapannya dampaknya meluas. Itu nomor 1, leader as learner. Ini tidak ada dalam slide, jadi saya hanya ingin memberi background kenapa kata katalis saya pakai. Yang kedua adalah leaders as networkers. Ya, dia ingin meningkatkan kapasitasnya dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Ya, nggak mungkin dikerjakan sendiri, jadi dia membangun network, relationship-nya ditingkatkan dengan organisasi lain, dengan gereja lain, dengan orang lain, supaya dampaknya lebih luas. Yang ketiga, itu pemimpin sebagai mentor. Jadi dia cari pemimpin-pemimpin muda, dia mentori seperti mengcopy dirinya, meneladankan hidupnya, mentransfer, impartasi hidupnya, supaya muncul orang-orang seperti dia yang dia mentori banyak sekali, sehingga dampaknya meluas. Yang keempat, leader sebagai coach. Dia lihat pemimpin lain yang sudah jadi, ya, dibantu, supaya kalau mentor sama menti kan jalan sama-sama, gitu ya. Kalau coach dia tidak usah ikut main, tapi dia nolong pemimpin lain untuk jadi lebih berhasil. Dengan nolong pemimpin lain lebih berhasil, maka dia dampaknya akan lebih luas. Yang terakhir itu katalis. Ya, katalis itu apa? Katalis itu kata yang dipakai dalam dunia ilmu kimia. Itu satu zat yang kalau kita masukkan, mempercepat atau menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Ada perubahan, ada transformasi. Ya. Tapi zat itu sendiri tidak lebur di dalamnya. Dia tetap di luar, tapi dia membuat reaksi kimia terjadi dengan lebih cepat atau terjadi sebelumnya tidak terjadi. Itu namanya katalis. Nah, yang saya singgung sekarang ini soal katalis. Ini bukan soal apa-apa, tapi ada 5 macam dan 5-5-nya bisa kita pakai. Ya, tapi yang katalis ini adalah kita lihat pemimpin-pemimpin lain yang punya potensi sini, punya potensi sana, kita pertemukan mereka, kita connect-kan mereka sehingga terjadi benturan besar, ledakan besar, dampak besar, ya, tanpa nama kita ada di situ. Ya, kita hanya memfasilitasi saja. Jadi yang pertama kita belajar tentang Andreas. Andreas itu menurut saya pemimpin katalis, ya.
ciri-cirinya apa saja pemimpin katalis ini? Dia seorang yang rendah hati. Jadi dua orang murid pertama Tuhan Yesus itu Andreas dan Yohanes. Dulunya dua-duanya murid Yohanes Pembaptis. Ya, kemudian ikut Tuhan Yesus. Andreas ini adiknya Petrus, Yohanes ini adiknya Yakobus. Jadi waktu dia ngikut, Yesus berbalik tanya, kamu ini mau apa? Cari apa? Jawabnya Andreas adalah, Rabi, yang artinya guru, ya. Di mana engkau tinggal? Ya. Di mana engkau tinggal? Di pasal 1 ayat 38. Kenapa kok dia ingin tahu? Dia kan bisa aja bilang, ya Tuhan, aku mau jadi muridmu, aku mau ikut engkau, atau minta apa saja boleh. Ya. Cuman dia bilang, aku ingin tahu di mana engkau tinggal. Tujuannya apa? Dia lihat direferensi oleh Yohanes Pembaptis ini adalah anak domba Allah, dia ingin belajar lebih jauh. Ya, ingin spend time sepanjang malam dari jam 4 sore sampai besoknya, dia ingin menyerap ya menyerap dari Tuhan Yesus sebanyak-banyaknya. Jadi pemimpin yang katalis itu kehausannya tinggi untuk belajar dari pemimpin-pemimpin yang lebih di depan dia, ya. Bukan asal lewat, tapi sungguh-sungguh cari pemimpin yang sudah lebih di depan dia dan betul-betul menyerap dari pemimpin-pemimpin ini. Itu ciri-ciri Andreas yang pertama. Dia ingin tahu di mana Yesus tinggal supaya dia bisa spend time dengan Tuhan Yesus dan belajar banyak dari dia. Yang kedua, pemimpin yang katalis itu selalu ingin memaksimalkan dampak potensi orang di sekitarnya. Begitu dia pelajari siapa Tuhan Yesus, dia yakin ini adalah Mesias itu, yang ingat pertama kali, ya, the first thing, dalam bahasa Inggrisnya, the first thing, besok paginya begitu, hal pertama, dia ingat siapa? Kakaknya. Dia kira Petrus kakaknya ini orang yang luar biasa. Memang impulsif, tapi punya leadership yang luar biasa. Kalau misalnya Petrus ketemu Tuhan Yesus, waduh, ya ledakannya bisa luar biasa. Jadi dikatakan di pasal 41-42, cepat-cepat bahasa Indonesianya, tapi bahasa Inggrisnya the first thing. Hal pertama yang dia kerjakan begitu dia menemukan siapa Yesus, dia ingat Petrus. Kalau Petrus ketemu Yesus, wah, dahsyat. Dan betul terjadi. Ya, Petrus menjadi bishop di Antioquia, menjadi bishop di Roma dan segala macam. Dampaknya luar biasa. Tidak banyak orang yang punya dampak seperti Petrus. Karena Andreas adiknya ini ngelihat, waduh, kalau potensi ini ketemu potensi ini, ledakannya luar biasa. Nah, itu katalis. Yang ketiga, seorang katalis itu punya mata strategis. Nih, pemimpin katalis matanya strategi. Mata Andreas menangkap apa yang pemimpin lain tidak tangkap. Dia melihat seorang anak kecil, ya, yang punya potensi besar. Di Yohanes pasal 6, waktu Yesus beri makan 5.000 orang, tidak ada satu orang pun dari murid Tuhan Yesus yang mikirkan ada anak kecil yang bawa roti. Yang lain mikirnya gimana, desanya jauh, tokonya jauh, ya, uangnya siapa, dan segala macam. Tapi Andreas, dia ngelihat, dia perhatikan ada anak kecil yang punya potensi untuk solve problem. Jadi seorang katalis, dia ngelihat potensi, ya, yang orang lain tidak lihat. Mungkin masih kecil, masih belum keluar. Anak kecil umur 10 tahun apa sih yang bisa dikerjakan? Tapi Andreas bisa lihat ada potensi, di tangannya ada sesuatu. Ya. Jadi matanya strategis pemimpin-pemimpin yang katalis seperti ini. Lihat potensi dan kemudian coba diberi jalan potensi itu ditemukan pada Tuhan Yesus. 5.000 orang laki-laki atau 15.000 orang hari itu bisa makan. Yang keempat, pemimpin yang katalis, ya, itu mempertemukan, menyatukan, merangkaikan, mengharmonikan, ya, orang-orang sehingga terjadi dampak yang luar biasa di kemudian hari. Di pasal 12 ayat 22, orang-orang Yunani datang pada Filipus, pengen ketemu Yesus. Kemudian Filipus ngomong ke Andreas,
ini ada orang Yunani mau ketemu Tuhan Yesus. Maka kemudian Andreas bawa Filipus dan dan orang-orang Yunani ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, ini waktunya sudah dekat. Kenapa kok ini disebutkan oleh Yohanes? Karena Filipus itu adalah dikatakan rasul untuk orang-orang Yunani. Jadi gereja di Yunani yang baca Injilnya Yohanes, ya, tahu urutannya dulu itu Yesus masih hidup, sudah ada orang-orang Yunani yang menjembatani ketemu Yesus. Orang-orang Yunani ini adalah Filipus. Dan kemudian Filipus jadi perintis jemaat di Yunani, menjadi rasul dan mati di sana. Ya, jadi orang yang baca kemudian tahu urutannya. Kalau sudah tahu, Andreas ini menyumbang ke komunitasnya Tuhan Yesus mungkin sekitar 25% atau lebih. Ya, 12 orang murid Tuhan Yesus, ada Andreas satu, dia bawa Petrus. Kemungkinan besar dia juga bawa Filipus. Ya, karena dari kota yang sama, dugaan saya selalu Filipus kontaknya Andreas dulu, ya. Dan yang keempat, kemudian Filipus bawa Nathanael. Jadi 4 dari 12 itu pengaruhnya Andreas, semua ditemukan dengan Yesus dan dampaknya ngerubah banyak bangsa di dunia ini. Jadi saudara bisa meluaskan dampak hidup saudara dengan memikirkan jadi katalis. 4 hal ini bisa nolong kita untuk menjadi berkat buat lebih banyak orang. Tapi ya egonya harus hilang. Ya, Andreas tidak dikenal seperti Petrus atau yang lain-lain. Dia di belakang layar, tapi dia temukan potensi-potensi besar. Dia connecting semua sumber-sumber yang luar biasa. Namanya tidak dikenal. Tapi dia membuat transformasi besar di banyak bangsa. 1/4 komunitasnya Tuhan Yesus, atau mungkin lebih. Ya, itu karena sifatnya Andreas menjadi katalis. Yang kedua, poin yang kedua adalah tentang identitas. Identitas seorang pemimpin itu pengaruhnya besar terhadap dampak dan keberhasilan pemimpin tersebut. Kalau identitasnya sehat, maka dampaknya akan luas dan sustain. Kalau identitas dirinya kurang sehat, maka dia akan terhambat banyak kali. Karunia-karunia tidak bisa maksimal memberkati orang lain atau berdampak ke orang lain. Nah, kita mau lihat, ya, kenapa saya ambil topik identitas ini? Karena pertanyaan orang-orang pemimpin-pemimpin kepada Yohanes Pembaptis. Nah, identitas itu apa sih? Identitas itu bagaimana saya melihat diri saya sendiri dan bagaimana saya ingin orang lihat saya. Itu identitas saya. Ya. Dan bagi pemimpin, identitas itu kadang-kadang penting sekali. Kalau kita tidak lengkap, tidak sehat, identitasnya akan merugikan organisasi dan kerajaan surga. Yang pertama, saya perlu ingatkan bahwa role saudara, ya, kedudukan, jabatan saudara sebagai pemimpin, direktur, manajer, apapun juga, itu bukan identitas saudara. Banyak orang merasa identitasnya tertempel di kedudukannya, direktur lah, manajer lah, ya, senior apalah. Begitu dia pensiun, ada power syndrome. Begitu dia tidak jabat lagi, dia sakit. Ya, sakit jantung lah, sakit apa, banyak sekali orang yang seperti itu. Karena dia tempelkan. Jadi kalau ada orang kritik leadership-nya, dia merasa down sekali. Karena dia tempelkan kepemimpinannya dengan identitasnya sendiri. Padahal tidak. Itu cuma sekedar tugas. Ya, semua pemimpin ada kurangnya. Kalau mau dikritik ya boleh-boleh saja, tapi identitas kita tidak boleh terganggu. Ya. Yang kedua, pekerjaan kita. Ya, pekerjaan kita, kamu ini siapa? Kita bisa bilang, oh saya saudagar kayu. Itu pekerjaanmu, bukan siapa kamu. Ya, jadi pekerjaan saudara itu bukan identitas saudara. Misalnya kemudian kita bilang, saya ini usahanya apa, bikin film. Film tidak ada lagi sekarang. Terus kemudian kita jadi identitasnya hilang, jadi gila, jadi stres segala macam. Karena kita anggap pekerjaan kita itu identitas kita. Bukan. Ya, pekerjaan kita bisa ganti-ganti. Gen Z sekarang itu, ya, kalau kerja sudah ganti berapa kali. Kalau zamannya ayah saya dulu, papa saya, dia 37 tahun kerja di satu perusahaan. Ya. Zaman sekarang orang ganti pekerjaan bukan identitas saudara. Yang ketiga, kompetensi
skills, karunia, talenta itu bukan identitas saudara. Jadi banyak kali orang merasa kompetensinya, skillnya itu identitasnya dia. Dia hebat di dalam hal itu. Jadi begitu dia mulai melemah, ya, entah itu sebagai olahragawan atau apa, dia mulai melemah, jadi stres, kehilangan identitasnya. Kompetensi saudara, skill saudara, kemampuan saudara, itu bukan saudara. Itu hanya tempelan yang saudara perlukan untuk berdampak di dunia ini. Yang keempat, sukses-sukses saudara di masa lalu, itu juga bukan identitas saudara. Ya, banyak orang membangun identitasnya dengan sukses-sukses di masa lalu. Ya, mantan menteri, mantan direktur, mantan vice president, mantan apa. Sukses saudara itu berkat Tuhan, ya. Tapi bukan identitas saudara. Jadi kalau saudara gagal, tidak usah terlalu pusing. Itu proses pembelajaran. Jangan sampai sukses di masa lalu jadi identitas saudara. Saudara akan stres terus, ya. Yang nomor 5, kegagalan saudara, tantangan saudara, termasuk mungkin kekurangan saudara, cacat saudara, itu juga bukan identitas saudara. Saudara bisa bilang, siapa engkau? Aku orang lumpuh. Tidak, itu bukan identitas saudara. Ya. Atau aku ini orang yang tidak pernah berhasil, itu bukan identitas saudara. Yang keenam, harta saudara, milik saudara, status sosial saudara, itu bukan identitas saudara. Ya, kalau saudara menjadikan possession, harta, benda, status sosial, identitasmu, ya, begitu itu berubah, naik turun, saudara akan terombang-ambing. Karena identitas itu adalah siapa saudara sesungguhnya. Yohanes ditanya sama orang-orang, kamu ini siapa? Dia bilang, I'm the voice. Banyak orang salah baca ini. Dia pikirnya Yohanes itu messenger. Dia orang yang teriak-teriak, bukan. Ya, Yohanes bilang, aku ini adalah suara, bukan messengernya. Yohanes bilang, aku ini suara. Artinya, waktu zaman itu tulisan belum banyak. Ya, ada orang nulis, ya, tapi tradisi oral yang paling penting. Jadi dia itu adalah message-nya. Dia adalah suara. Kalau orang lihat hidupnya, dia dengar apa? Persiapkan jalan bagi Tuhan. Orang ketemu dia, message-nya apa? Persiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, pertanyaan saya buat saudara, apakah saudara hidupmu juga seperti itu? Suara, voice, hidupmu. Ya. Jadi, apapun yang sudah buat, didengar orang seperti message-nya apa? Apa message hidup saudara? Di wilderness, di padang gurun, itu tidak ada suara lain, sunyi. Jadi, kalau saudara hidupmu tidak mengeluarkan suara apa-apa, tidak ada kedengaran apa-apa. Pertanyaannya kepada Yohanes Pembaptis, kamu ini siapa? Aku ini suara. Artinya apapun yang saya buat orang lain dengar. Dengarnya apa? Satu, persiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kalau saudara punya identitas yang sehat, maka suaranya ini, suara hidupmu itu akan sampai jauh di padang gurun. Ya, bisa menggema, bisa eko, bisa sampai jauh sekali. Gimana sih punya identitas diri sebagai pemimpin yang sehat? Banyak dari 5 hal yang saya mau bahas ini dibentuk di masa kecil kita, tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Sangat bisa dirubah. Ya, karena Tuhan ingin kita tertransformasi terus. Ya, Roma pasal 12, berubah terus, termasuk 5 hal ini. Yang pertama, yang mempengaruhi identitas saudara adalah otoritas orang yang saudara anggap pemimpin, baik masa lalu maupun hari ini. Ya. Misalnya nih, ada orang yang melihat walaupun dia sudah kerja sekarang, punya bos, atau punya pelayanan, punya pemimpin, tapi di benaknya dia, otoritas paling tinggi yang paling dia hormati masih ayahnya dulu, padahal sudah mati ayahnya, tapi tetap dia lihat bahwa itu adalah otoritas tertinggi dalam hidupnya. Ya. Kemudian pertanyaannya, hubungan dia dengan ayahnya gimana? Kalau hubungannya adalah tidak akrab, ya, kayak distance atau tidak akur atau takut dengan ayahnya, maka dia akan
identitas dirinya akan kurang sehat, akan cacat. Ya. Kalau identitas dirinya itu dia misalnya sekarang ayahnya gitu menjadi idolanya dia dulu dan dia dekat, akrab, sayang, hormat, respect, maka dia jadi pemimpin dengan identitas diri yang sehat. Mungkin bukan ayahnya, mungkin hari ini dia punya bos atau punya kakak atau punya pendeta yang hubungannya yang menjadi otoritas tertinggi ya dalam hidupnya selain Tuhan, selain firman Tuhan yang dia idolakan, dan hubungannya itu adalah hubungan yang respectful, hubungan yang orang ini hebat, mau ditiru ya, role model, maka akan memberikan dampak pada identitas yang sehat. Tapi kalau hubungan itu, entah siapapun orang itu, orang tua saudara, atau guru, atau pendeta, atau siapapun, kalau itu otoritas yang kuat dalam hidupmu yang masa lalu, masa kini, tapi hubungannya berdasarkan takut, distance, ya, maka itu akan merusak identitas diri saudara sebagai pemimpin. Bisa diperbaiki. Ya. Itu sebabnya banyak sekarang gerakan fatherhood dan segala macam karena ingin memulihkan ini. Otoritas tertinggi hidup kita siapa? Banyak orang yang tidak merasa ada bapaknya bersama dia, tidak punya pemimpin yang ada sekarang yang bisa mendampingi dia. Yang kedua, yang menyopang identitas diri yang kuat adalah otentik, apa adanya. Ya. Jadi tidak dibuat-buat, tidak ada yang disembunyikan. Dan itu dasarnya apa? Self-acceptance. Self-acceptance dari mana munculnya? Waktu kita kecil dulu, kita mengalami unconditional love apa tidak dari orang tua kita. Kalau kita mengalami unconditional love, kita bisa nerima diri kita sendiri. Kalau kita nerima diri kita sendiri, kita berani menjadi otentik, apa adanya. Banyak orang meninggalkan gereja sekarang di seluruh dunia karena masalah nomor 2 ini. Dia merasa bahwa pemimpin di gereja, di pelayanan tidak otentik. Di mimbar dengan di rumah berbeda. Ya, jadi otentik penting sekali. Dan kalau kita tidak merasakan kasih yang unconditional di masa kecil, sekarang bisa ya bangun komunitas yang unconditional love, sehingga kita bisa nerima siapa kita apa adanya, seperti Tuhan menciptakan kita, dan kita akan berani otentik, tidak ada yang sembunyikan, tidak pura-pura jadi rohani dan hebat. Yang ketiga, kalau kita dari Yohanes Pembaptis belajar, dia punya aspirasi, punya purpose, jelas purpose hidupnya apa. Ya, dia berkata, ditanya, untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan pada Israel. Dia clear purpose-nya. Why-nya kenapa dia ada di dunia sangat jelas. Ya. Jadi purpose, kalau saudara tahu purpose hidup saudara, aspirasi, apa yang saudara ingin sumbangkan kepada dunia, kepada kerajaan surga, citra dirimu, identitas dirimu akan makin kuat. Orang yang tidak punya purpose hidup, tidak bisa punya identitas diri yang sehat. Yang keempat adalah sense of significance, bukan sukses dunia. Tapi saudara tahu bahwa saudara, apapun keadaan saudara, saudara punya kontribusi karena dipilih Tuhan, punya kontribusi yang unik di dalam kerajaan surga. Ya, tidak peduli, tidak perlu kedudukan, tidak perlu jabatan, tidak perlu terkenal, tidak perlu follower 1 juta dan segala macam. Setiap orang pemimpin yang tahu bahwa dia dipanggil karena ada kontribusi yang khusus, yang unik, yang hanya dia bisa berikan kepada kerajaan surga, akan menolong identitas dirinya sehat. Kalau dia tidak yakin, ya kurang sehat identitas dirinya. Ya. Jadi dia jelas, dia ditanya oleh mereka ini, ngapain kamu kalau bukan Mesias, kamu bukan Nabi yang dijanjikan, kamu bukan Elia, kenapa kamu baptis? Jadi artinya, dia jelas signifikan kontribusinya sudah clear. Ya, dia mencapai apa yang menjadi panggilannya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah association. Ayat ini berkata, keesokan harinya, Yohanes Pembaptis berdiri lagi. Artinya dia sudah berkali-kali bersama komunitasnya. Sekarang bersama 2 muridnya. Jadi dia punya komunitas yang kepadanya dia merasa, aku bagian daripada komunitas ini.
Nah, seorang pemimpin yang jalan sendirian, dia seringkali tidak sehat identitasnya. Kalau dia merasa, aku bagian daripada komunitas ini. I belong to something yang more significant, yang penting. Ya. Nah, saudara, pertanyaannya, engkau jadi bagian dari komunitas yang engkau bangga tidak? Kalau misalnya kita tidak pernah punya kebanggaan, kepada bangsa kita mungkin sulit untuk kontribusi. Kita tidak pernah bangga pada keluarga kita, pada gereja kita, pada kelompok kita sulit kontribusi. Kita harus belong to something. Ya, saya bangga menjadi bagian dari komunitas ini, kita bisa kontribut. Identitas kita jadi sehat. Pertanyaan refleksi buat kita semua. Ini sekali lagi, saudara diminta refleksi, renungkan ya, otoritas yang paling besar dalam hidup saudara, baik itu masa lalu, ya entah itu pemimpin, entah itu orang tuamu, guru, atau siapapun juga yang sampai hari ini, walaupun orangnya sudah mati, tapi sudah anggap itu tetap otoritas yang sangat kuat mempengaruhi saudara. Entah itu idola saudara, atau pemimpin yang ada sekarang atau di masa lalu, ini sangat besar. Hubungan saudara dengan mereka seperti apa? Ya, apakah saudara mengasihi dia atau benci dia, saudara memuja dia atau muak dengan dia, saudara respect dia atau takut sama dia, saudara akrab atau berjarak dengan dia. Karena ini perlu diselesaikan. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita pikir orangnya udah mati atau kita sudah tidak lagi di bawah kepemimpinannya dia, tapi kalau ini tetap jadi otoritas tertinggi di benak kita, ya bukan di real struktur, tapi di benak kita tetap kita junjung tinggi orang ini, itu yang menentukan identitas kita sehat atau tidak. Ya, jadi silahkan direnungkan pertanyaannya, siapa dalam hidup saudara yang punya otoritas atau leadership yang tertinggi, baik masa lalu ataupun masa kini, hubungan saudara dengan dia bagaimana? Dan itu apakah itu kasih, akrab, atau marah, atau tidak akrab, distance, ya. Dan itu semua bisa disembuhkan, ya, bisa ditingkatkan, siapapun saudara. Saya kembali ke ayat 38. Yesus waktu ada dua orang muridnya Yohanes Baptis ikut dia, Yohanes dan Andreas, dia noleh. Dia tanya, yang kamu cari itu apa? Kenapa kok mau ikut saya? Ya, kok mau ikut aku tuh, yang kamu cari apa? What do you seek? Apa yang kamu cari? Pertanyaannya begitu. Ada beberapa hal menurut saya. Yang pertama adalah Andreas dan Yohanes mencari karakter. Ya. Kalau saudara ingin bertumbuh, yang paling penting bertumbuh dalam karakter. Kalau saudara mau cari pemimpin, yang dilihat pertama kali karakternya. Saudara mau ikut orang, lihat karakternya. Ya, jadi karakter yang kayak apa? Integritas. Mereka ingin lihat di mana engkau tinggal. Mereka ingin lihat apakah Yesus itu sama waktu dia khotbah depan orang lain atau di rumah, semuanya sama. Itu integritas. Ya, tidak kalau di rumahnya kayak begini, di atas mimbar beda lagi, ya di pelayanan beda lagi. Jadi yang dicari pertama kali, waktu ditanya, saudaranya mau cari apa sih ikut Yesus? Yang dicari adalah karakter. Integritas. Saya ingin karakter saya bertumbuh, saya butuh pemimpin yang punya integritas tinggi, yang karakternya bagus untuk saya teladani. Yang kedua, yang kamu cari apa sih? Yesus berkata, ayo, marilah kamu lihat, kamu akan lihat diriku ya dalam kehidupan sehari-hari. Maka mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, ayat 39. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Jadi yang kedua yang dicari adalah ingin menjadi pemimpin yang otentik. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar, kita pikir kita otentik, tapi di benak kita, ya, saya ingin beritahu saudara bahwa kalau saya sampaikan semua pelajaran Bible Study soal leadership, bukan berarti saya sudah
mencapainya, saya sama dengan saudara berusaha menuju ke sana. Ya, menjadi pemimpin yang otentik, menjadi pemimpin yang berintegritas dan segala macam. Jadi yang dicari pemimpin yang otentik. Saya ingin jadi otentik, jadi saya ingin cari pemimpin yang otentik, yang tidak nutup-nutupi yang apa adanya. Ya. Yang ketiga, ditanya oleh Tuhan Yesus, yang kamu cari itu apa sih Andreas? Apa sih Yohanes? Mereka cari personal experience. Mereka memang sudah pernah dengar dari Yohanes Pembaptis bahwa ini adalah anak domba Allah. Tapi kata orang itu tidak cukup. Ya, barangkali seringkali apalagi zaman sekarang ini kita dengar kata orang, kita teruskan ke orang lain, gampang, forward gitu aja. Ya, kita dengar khotbah, kita teruskan lagi, tapi kita tidak ngalami sesuatu darinya. Jadi orang seperti Andreas, Yohanes tidak cukup sekedar tahu di kepala, sekedar lewat, sekedar jadi calo, tidak cukup. Harus punya pengalaman pribadi dengan kebenaran ini. Ya. Jadi waktu kita minta saudara membagikan kepada orang lain, bukan berarti kayak calo sekedar terima berikan lagi, tapi sementara saudara membagikan, saudara mengalami itu sendiri. Bagaimana membangun identitas diri yang sehat. Ya. Pengalaman pribadi penting. Dan yang terakhir, apa sih yang kamu cari? Dia bisa jawab apa saja. Dia bilang, aku pengen jadi murid yang paling diberkati Tuhan. Aku pengen jadi murid yang paling terkenal. Aku bisa jadi murid Tuhan Yesus kemanapun kau pergi. Tapi yang dicari oleh Andreas dan Yohanes adalah seorang mentor yang menginspirasi. Buktinya apa? Begitu semalaman tinggal dari 4 sore sampai besok paginya, langsung cerah gitu. Andreas bilang, wah segera. Petrus perlu kenal dia, Filipus perlu kenal dia. Oh, mungkin banyak orang lain perlu kenal dia supaya terinspirasi seperti saya. Ya. Inspirasi itu powerful sekali. Inspirasi bisa membuat saudara menjadi lebih daripada yang sudah pikir sudah bisa kerjakan. Inspirasi bisa membuat saudara bisa terbang. Inspirasi membuat saudara bisa mengerjakan hal yang orang pikir sudah pikir tidak mungkin sudah kerjakan. Jadi ikut pemimpin, cari pemimpin yang bisa menginspirasi, cari mentor yang bisa menginspirasi Andreas dan Yohanes. Itu yang dia cari. Ya, bukan sekedar mujizat, berkat, roti dan segala macam. Pertanyaan saya buat saudara semua, yang saudara cari dalam hidup ini apa sih? Ya, ikut Yesus cari apa? Saudara cari apa hidup di dunia ini? Pertanyaan Tuhan Yesus pada Andreas dan kepada Yohanes perlu saudara jawab. Ambil waktu beberapa hari untuk merenungkan. Ya, cari apa sih di dunia ini, hidup di dunia ini?